Halo, selamat datang by channel saya. Kali ini kami kembali dengan sebuah motor yang diproduksi oleh sebuah merek yang terkenal membuat mobil merek Eropa. Ya, dua video terakhir kami itu mengenai BMW seri 3, ada dua. Dan hari ini kami kembali dengan sebuah BMW lagi yang nama modelnya juga ada tiganya, tapi ini adalah motor. Karena ini adalah BMW G310R tahun 2017. BMW itu ada memproduksi dan membuat beberapa motor di Indonesia. Yang mungkin menjadi paling terkenal di antara semuanya adalah BMW R1200 GS yang digunakan sebagai motor polisi Indonesia. Nah, hari ini kami mendapat pinjaman motor termurah yang bisa disebut dari lineup motor BMW. Namun murah pun juga masih bisa terhitung mahal untuk sebuah motor karena harganya ini sekitar 100 jutaan. Ya, jadi pertama kita mulai dengan lampunya dulu. Sayangnya meskipun harganya amat sangat mahal, lampunya ini masih menggunakan lampu depan ini halogen multi reflektor warna kuning pula, dan lampu C ini juga masih halogen multi reflektor. Untuk shock depannya ini dia telescopic upside down ya, dan untuk remnya sudah rem cakram dan profil bannya 110 20 R17, jadi velgnya ini ring 17. Ya, jadi sekarang kita lihat di bagian kokpitnya ini. Untuk di bagian stangnya sebelah kiri tentu saja ada tuas kopling, lalu belakang sini ada tombol untuk lampu dim, lalu lampu pengaturan lampu utama, lampu sein dan klakson. Di sebelah kanan ada tuas rem depan, kill switch dan starternya. Kuncinya seperti ini. Ada logo BMW yang sangat kecil dan ya masih kunci batang biasa. Sekarang kita coba starternya. Suara motor emang agak kasar. Ya, jadi di instrumen cluster ini dia sudah digital. Di sebelah kiri ada, di bezelnya ada lampu indikator netral, lalu indikator untuk warning bahan bakar tinggal dikit, lalu lampu dim, lampu sein, dan di bezel sebelah kanan ada lampu untuk aki abis mungkin, cek engine dan ABS, indikator ABS. Ya, motor ini juga sudah dilengkapi dengan ABS. Lalu juga yang ini yang bentuknya putih-putih ini, bentuknya seperti, nggak tahu bentuknya seperti apa, pokoknya bulat. Dia ini sebuah shift light yang kalau nyala itu dia nyala ketika mencapai 10.000 rpm. Namun saya tidak akan membuktikan hal tersebut karena saya sedang berada di daerah perumahan, dan kalau saya geber-geber sampai 10.000 takutnya tetangga ini akan kesal sama saya. Jadi untuk di speedometer ini di bagian tengah angka sangat besar ini. Lalu ada untuk rpm-nya dia model bar tachometernya. Lalu untuk MID-nya ada odometer trip 1, trip 2 ya, trip A, trip B lah intinya. Temperatur mesin sekarang saat ini 92 derajat Celcius. Lalu range sisa bahan bakar, konsumsi BBM 5 liter per 100 km untuk di motor ini. Lalu konsumsi BBM real time dan average speed, tanggal ya, tahun segala, dan settings, dan balik ke odometer lagi. Jadi untuk tangki bensinnya ini dia ukurannya 11 liter kapasitasnya. Lalu di atas tangkinya sendiri ini dia ada plastik-plastik, dan ada bahkan nomor untuk hotline service BMW, just in case Anda mungkin mogok di pinggir jalan, ini sangat berguna. Lalu ada emboss R-nya, dan juga di stangnya ini dia ada emblem BMW yang sangat kecil, ya sekecil ini. Oke, lalu untuk di joknya ini dia model yang low slung, nyambung gini. Dan menurut saya jika ini motor dikategorikan sebagai motor sport, joknya ini kurang cocok karena bahkan rivalnya sendiri KTM Duke 390 itu dia sudah menggunakan jok dual step yang menurut saya lebih cocok untuk sebuah motor sport. Kalau joknya nyambung seperti ini, seperti macam Vixen mungkin yang motor street lah. Lalu sekarang soal riding positionnya, ketinggian jok motor ini itu 785 mm atau 78,5 cm, yang itu kurang lebih setinggi ya ZX25R. Untuk orang yang tingginya kurang lebih 160-an cm itu ini masih ramah jok ya. Saya tingginya 173 cm dan saya bisa napak dua kaki kiri kanan, dan kakinya agak nekuk dikit lah.
Lalu berat motor ini itu meskipun dia 313 cc mesinnya sesuai namanya 310, itu dia karena mesinnya hanya menggunakan satu silinder yang saya temukan sebagai mungkin ciri khas motor Eropa, karena KTM yang juga berasal dari Eropa, mereka menggunakan untuk dari range 200 sampai bahkan 390 cc itu mesinnya satu silinder semua. Dan ini juga sama, satu silinder 300 cc. Dan mungkin karena mesinnya itu cuma satu silinder, bobot berat kosong motor ini itu hanya 158 kg. Itu bahkan lebih ringan daripada motor sport rata-rata 250 cc Jepang, karena memang mereka menggunakan mesin 250 cc yang 2 silinder. Jadi untuk mesin motor ini itu dia menggunakan 313 cc satu silinder DOHC, membuat tenaga yang tidak terlalu banyak 30 horsepower, tapi torsinya itu dahsyat sekali 28 Nm. Ya, sekarang di bagian belakang motor ini, sini ada hand grip ya untuk penumpang, satu-satunya penumpang motor. Lalu ada lampu seinnya juga halogen multi reflektor sama seperti di depan. Lalu karena dia joknya ini agak pendek, jadi belum sampai akhir ujung bannya ini joknya sudah berakhir bagiannya. Makanya spakbornya ini dia cukup panjang. Dan ini spakbor juga saya pernah lihat model seperti ini di macam KTM Duke 750 misalnya. Lalu lampu remnya ini, dia ini merupakan satu-satunya bagian lampu di motor ini yang sudah LED ya, LED titik-titik seperti itu. Lalu untuk suspensi belakangnya monoshock, dan rem belakang juga tentu sudah cakram. Untuk profil ban belakang ini, ya mana profilnya pula? 150/60 R17. Jadi aspek rasio itu dia lebih kecil daripada yang di depan, kalau tidak salah, itu 70 depannya, tapi dia lebih lebar. Dan juga sama-sama ring 17. Ya, jadi untuk harga motor ini tepatnya itu dia 116 juta untuk OTR Tangerang, dan jujur saja menurut saya dia ini tidak seperti motor yang harga segitu. Misalnya lampu depannya itu dia masih halogen warna kuning pula, dan tenaganya pun juga tidak terlalu banyak. Namun layaknya seperti sebuah BMW, kenyamanan motor ini bisa saya katakan adalah yang paling bagus yang pernah saya coba selama ini. Suspensinya sangat nyaman dan riding positionnya tidak terlalu pegel. Meskipun stangnya ini dia tidak terlalu tinggi seperti motor naked lainnya, tapi posisi duduk saya cukup tegap. Dan jika saya bandingkan dengan KTM Duke 390 misalnya yang menjadi kompetitor ya, di atas kertas KTM Duke memang bisa disebut lebih bagus karena tenaganya lebih besar, 42 horsepower, karena memang juga mesinnya ukurannya juga lebih besar. Namun KTM Duke 390 itu ketinggian joknya itu 830 mm. Itu lebih tinggi dari bahkan Yamaha R25 yang menjadi sebuah motor sport fairing. Jadi bisa dibayangkan memang Duke itu lebih cepat, namun kenyamanannya tidak bisa disandingin dengan BMW ini. Jadi jika Anda mau motor yang bisa dibilang unik karena ini motor tidak terlalu banyak di jalanan, dan Anda ingin yang nyaman tapi torsinya bagus dan Anda mendapatkan tarikan yang enak sekaligus motor yang nyaman, ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Ini bisa menemani Anda perjalanan jauh tanpa pegal sama sekali. Dan overall meskipun harganya cukup mahal, dibayar sepadannya dengan layaknya kenyamanan sebuah BMW. Jadi saya kira cukup sekian untuk video kita kali ini. Jika Anda menyukai, jangan lupa tekan tombol like. Jika Anda tidak menyukai video ini, Anda tahu untuk menekan tombol apa. Dan jika Anda ingin melihat konten seperti ini lagi di masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Kecil. Yellow. Ulang. Udah nyalain aja sekalian udah terlanjur. Apanya mogok? Nah, lu mau kabur kan jangan balik lagi. Oh, never return. Sabar ya. Oke, ulang lagi ya.